Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kembali bersama saya I Wijayanto. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab penyakit ain ya. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata seseorang melihat kepada orang lain, baik itu melihat dengan perasaan iri, dengki, hasud, mangkel, sebel, ataupun pandangan karena faktor takjub, kagum, dan seterusnya tadi ya. Dan penyakit ain ini berbeda dengan sihir dan seterusnya. Karena tidak menggunakan mantra-mantra, tidak menggunakan bacaan-bacaan ritual-ritual tertentu. Jadi reaksi spontan yang diberikan oleh seseorang ketika melihat kepada orang lain yang menunjukkan sesuatu atau memamerkan sesuatu, itu bisa berakibat kepada sakitnya orang yang dilihat tadi. Ya. Nah, jadi, tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Dan subscribe itu gratis ya. Saya doakan yang subscribe sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, mudah jodohnya, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam seluruh persoalan hidupnya. Amin ya Allah. Saya lanjutkan tentang penyakit ain ya. Nah, penyakit ain ini biasanya dipicu kalau zaman modern ini dengan hobi manusia pamer atau memamerkan sesuatu. Yang paling ngetren di media sosial kita amati, orang suka sekali memamerkan foto wedding, foto pernikahan, atau foto pre-wedding dan seterusnya. Makanya zaman sekarang ada pertanyaan, kenapa banyak sekali orang baru menikah 3 tahun, 4 tahun ya, bercerai ya. Jadi 2 tahun nikah dengan satu laki-laki, dapat 1 anak, setelah itu bercerai, besoknya nikah lagi dengan yang lain, cerai lagi, akhirnya anaknya 3, bapaknya beda semua. Kenapa sampai terjadi demikian? Bisa jadi karena faktor yang bersangkutan suka pamer ya, pamer kemesraan, pamer kebahagiaan di media sosial yang memicu penyakit ain. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, penyakit ain itu bukan hanya pandangan atau orang melihat foto tadi karena faktor dengki ya, apalagi karena faktor dengki. Misal dulu ketika masih kuliah, mantan pacarnya banyak, diporoti semua ya, kemudian menikahnya setelah lulus kuliah dengan orang lain. Begitu dia pamerkan fotonya, mantan-mantannya bilang, kok susahnya dulu dengan gue, senangnya dengan orang lain. Nah, itu sudah bisa mengirimkan atau menyebabkan penyakit ain bagi orang yang memamerkan tadi ya. Begitu juga dengan yang takjub ya, wah keren sekali, istrinya cantik sekali, suaminya ganteng sekali, dan seterusnya tadi. Yang takjub pun itu bisa menyebabkan orang yang memamerkan tadi terkena penyakit ain ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat penjelasannya dalam sebuah hadis ya. An Muhammad ibni Abi Umamah ibni Sahal ibni Hunayf annahu sami'a abahu yaqulu ikhtasala Abi Sahal ibnu Hunayf bil kharari fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir ibn Rabi'ah yanzur qala wa kana Sahal rajulan abyada hasan al-jildi qala faqala lahu Amir ibn Rabi'ah ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra'a qala
fawu'ika sahal makanahu fastadda wa'kuhu fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbira anna sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sahal billazi kana min sya'ni Amir ibni Rabi'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ma yaqtulu ahadukum akhahu alla barakta innal aina haqqun tawadda' lahu fatawadda'an lahu Amir ibnu Rabi'ah farahas sahal ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laisa bihi ba'sun. Muhammad bin Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf mendengar ayahnya bertutur tentang peristiwa yang menimpa kakeknya pada saat Sahal sedang mandi dan melepas bajunya. Tiba-tiba ada Amir bin Rabi'ah yang melihatnya. Sahal adalah laki-laki yang berkulit putih mulus. Melihat pemandangan itu, Amir berkata, ma ra'aitu kal yaum wala jilda asra'ah. Aku belum pernah melihat kulit semulus yang aku lihat hari ini. Maka Sahal pun jatuh sakit seketika di tempat itu dan semakin parah. Hal ini kemudian dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sahal. Lalu Sahal bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Amir bin Rabi'ah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Maka berwudulah untuknya. Amr bin Rabi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bahkan Sahal itu tidak batin yang buruk, ya, tidak berpikir yang jelek atau tidak iri atau apa, cuman karena kagum kepada Sahal, laki-laki yang kulitnya putih dan mulus sekali. Dan Amir bin Rabi'ah kewetu ngomong pada saat itu, cuman mengatakan ma ra'aitu kal yaum wala jilda asro'ah. Sampai hari ini aku tidak pernah melihat ada laki-laki yang memiliki kulit seputih dan semulus itu. Ya, padahal kita di media sosial kalau pasang foto yang cantik diedit kan seneng banget tuh. Kalau dibilang, wah cantik banget. Kalau pasang foto pernikahan, wah serasi sekali dan seterusnya. Padahal itu, ungkapan-ungkapan itu pun seperti yang kita lihat di dalam hadis tadi, itu bahkan bisa membuat orang menjadi sakit. Apalagi kalau batinnya tadi hal-hal yang kurang baik, apalagi yang batin tadi orang-orang yang punya ikatan emosi dengan kita, karena mungkin mantan di masa lalu, orang yang berjasa terhadap kita tetapi kita lupakan dan seterusnya, dan dia merasa disombongi, merasa dizolimi, apalagi doa orang-orang yang terzolimi karena dikerjai, karena diporoti dan seterusnya, itu adalah doa yang makbul. Maka akhirnya karena suka pamer foto nikah, foto-foto bahagia dan seterusnya, itu berdampak tidak baik terhadap dirinya sendiri. Maka jawabannya kenapa begitu banyak orang bercerai pada saat ini, pacarannya 3 tahun, nikahnya cuma 3 bulan. Karena faktor suka pamer yang mengundang datangnya penyakit ain. Maka sebenarnya kuncinya menghindari penyakit ain ini sederhana sekali. Tawadu, tidak sombong, tidak suka menzolimi orang lain, dan selalu merawat menjaga silaturahmi.
Jika kita punya salah, jangan segan untuk minta maaf. Ya, jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innallaha auha ilayya antawadau hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabqi ahadun ala ahadin. Sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zolim pada yang lain. Ya, jadi kuncinya, kalau tidak mau kena penyakit ain, jangan sombong, tidak usah pamer-pamer. Ya, zaman media sosial ini, biarpun kita tidak posting melalui media sosial kita, orang bisa melihat melalui akun-akun teman-teman yang hadir di acara kita dan lain-lain. Biarpun kita blokir, orang punya 1001 cara untuk mengetahui informasi tentang kita. Maka kuncinya, media sosial ya digunakan saja untuk aktivitas dakwah, untuk aktivitas perdagangan, sementara kehidupan private, pribadi kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan seterusnya, ya biarlah menjadi privasi kita. Tidak usah diumbar kemana-mana. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.